Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu di madrasah yang kita cintai ini. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan materi bahasa Indonesia, terlebih dahulu saya absen kehadiran siswa hari ini pada jamak kelima. Agnia Himatul Alia, Pak. Agita Siva, Hadir, Pak. Dea Asyila, Hadir, Pak. Surya Panggung, Pak. Wahyu Setio Wibowo, Hadir, Pak. Rian Dwi Susilo, Hadir, Pak. Bayu Ribangka. Hadir, Pak. Baik, siswa sini telah 7B. Kita akan melanjutkan pembahasan materi seperti yang telah kita bahas pada kesempatan pertemuan kemarin. Kita membahas tentang teks berita. Saya yakin kalian masih ingat semua apa itu teks berita. Teks berita adalah apa? Teks yang berisi tentang informasi kejadian. Bagus sekali Mbak Dea Asyila. Apapun itu kejadiannya, bisa jadi fenomena alam, fenomena sosial, pendidikan, politik, hukum, dan olahraga misalnya atau yang lainnya. Nah, di dalam teks berita itu juga ada unsur-unsur berita. Apa saja unsur berita? Judul berita. Judul. Berita. Oke. Baik, bagus sekali jawabannya. Judul berita, tiras berita, isi berita, dan ekor atau kaki berita. Kemudian sekarang kita akan membahas pada halaman 119 lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Poin D, menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Sudah ketemu semuanya? Halaman 119. Poin D, menelaah unsur kebahasaan dalam teks berita. Di sini disebutkan kupas teori. Kalimat dalam berita umumnya adalah kalimat yang memberitahukan sesuatu kejadian. Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Tuh. Kemudian halaman 120. Dalam sebuah berita yang menceritakan proses terjadinya sesuatu atau eksplanasi, kalian akan menemukan satu kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa saja. Contohnya, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Ini ya, diawali dengan kata polisi, kemudian diakhiri dengan kata pagi, dan di situ ada diakhiri dengan tanda titik. Ini merupakan salah satu contoh kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat majmuk. Apa itu kalimat majmuk? Kalimat majmuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Bisa jadi dua, bisa jadi tiga, bisa jadi empat klausa. Itu namanya kalimat majmuk. Contohnya apa? Di sini disebutkan. Contoh, ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Kemudian yang ketiga, konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, atau pada akhirnya. Contoh kalimat, polisi memeriksa laboratorium yang terbakar. Kemudian, ini ada koma ya, yang terbakar, terus koma. Kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Ini namanya konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu berarti konjungsi yang berkaitan dengan urutan kejadian. Nomor 4, konjungsi kausalitas. Kalau tadi konjungsi kronologis, sekarang konjungsi kausalitas.
Contohnya menggunakan kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, atau akibatnya. Contoh, kebakaran diduga terjadi karena. Nah, ini kata karena. Kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas. Namun, polisi masih terus melakukan penyelidikan. Oleh sebab itu, nah ini konjungsi kausalitas yang kedua. Oleh sebab itu, laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Pada kalimat ini terdapat 2 konjungsi kausalitas. Yang pertama yaitu kata karena yang mengakibatkan kebakaran itu apa. Lalu yang kedua, konjungsi kausalitas yang kedua yaitu dengan kata oleh sebab itu. Oleh sebab itu, laboratorium akan ditutup selama 1 bulan ke depan. Itu konjungsi kausalitas. Kalau tadi konjungsi kronologis itu konjungsi yang berkaitan dengan urutan kejadian. Kalau konjungsi kausalitas, konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat. Kemudian nomor 5, kata ganti atau promina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan, yang bukan merupakan personal. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka, bukan, tetapi menggunakan kata ini, atau itu, atau tersebut. Contohnya, bencana tanah longsor terjadi di kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini, kata ini merupakan promina. Peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Bisa juga menggunakan kata tersebut. Peristiwa tersebut terjadi akibat hujan deras yang turun sejak pagi. Nah, ini merupakan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Ada 5 ya tadi ya, tunggal, kalimat langsung, kalimat atau konjungsi kata hukum, kemudian konjungsinya ada kausalitas dan kronologis, dan kata ganti promina. Kemudian pada halaman 121, kegiatan 6, mencermati unsur kebahasaan dalam berita eksplanasi. Di sini ada sebuah berita yang judulnya muncul awan seperti gelombang tsunami di Aceh. Ini penjelasan BMKG. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks berita. Namun sebelum kita beranjak ke pembahasan teks berita muncul awan seperti gelombang tsunami, kita akan kupas terlebih dahulu untuk kaidah kebahasaan yang di sini ada 5. Apakah semuanya bisa memahami? Bisa? Coba kalimat tunggal, Mas Surya Panggung ya. Kalimat tunggal yang dimaksud kalimat tunggal itu apa, Mas? Klausa. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu klausa saja. Contohnya ini ya, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Tidak ada koma di tengah, lalu diakhiri dengan titik di belakang. Bedakan dengan di sini kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Diperhatikan ya. Contohnya, ketika presiden datang, para polisi patroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Gitu. Yang lainnya, misalnya konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, sudah paham? Baik. Kemudian coba Mbak Alia, barangkali sudah paham semua? Coba kalau misalnya konjungsi kata hukum ini ya, ada konjungsi kausalitas dan konjungsi apa? Kronologis. Kalau konjungsi kausalitas yang terkait dengan apa? Ya, konjungsi kausalitas berarti konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat. Nah, kalau konjungsi kronologis, konjungsi yang berkaitan dengan urutan kejadian. Misalnya, setelah Alia selesai sarapan pagi, dia buru-buru berangkat sekolah. Berangkat sekolahnya setelah sarapan toh. Ya, misalnya Helin, setelah Helin selesai mandi, lalu kemudian
kemudian bergegas ganti seragam. Nah, ini konjungsi kronologis yang menyebutkan urutan kejadian. Saya kira sudah paham semuanya ya. Kalau sudah paham, berarti kita akan berlanjut pada berita yang di sini muncul sebuah berita yang berjudul muncul awan seperti gelombang tsunami di Aceh. Ini penjelasan BMKG. National Geographic Indonesia, Selasa 11 Agustus 2020 pukul 9.22 WIB. National Geographic.co.id warganet ramai memperbincangkan video viral tentang awan berbentuk tsunami di atas kota Meulaboh, Provinsi Aceh, Senin 10 Agustus 2020. Menanggapi viralnya video fenomena awan tersebut, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini BMKG, Miming Saifuddin, pun angkat bicara. Miming menuturkan bahwa memang benar fenomena awan berbentuk seperti tsunami di video tersebut merupakan fenomena yang relatif jarang terjadi. Secara ilmiah, fenomena awan tersebut dinamakan dengan awan argus, kata Miming kepada Kompas.com Senin 10 Agustus 2020. Untuk diketahui, awan argus adalah jenis awan rendah dan memiliki formasi pembentukan horizontal. Dijelaskan Miming, awan argus ini terbentuk sebagai hasil ketidakstabilan atmosfer sepanjang atau di depan pertemuan massa udara yang lebih dingin yang mendorong massa udara hangat dan lembab naik, sehingga terbentuklah tipe awan argus yang pola pembentukannya horizontal. Jelasnya di sini kalian bisa amati ada kata sehingga, maka ini kemudian masuknya pada konjungsi kronologis karena ada kata sehingga, lalu kemudian setelah itu kalau konjungsi kausalitas, konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat atau penyebab dari awan tersebut apa, itu namanya konjungsi kausalitas, konjungsi yang berkaitan dengan sebab dan akibat. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Maka nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menelisik berita palsu. Seperti yang kita ketahui, apalagi sekarang zaman digital ya, canggihnya zaman digital ini, canggihnya teknologi, orang kalau tidak pintar-pintar untuk menyaring berita apakah ini berita benar atau palsu atau hoax, ya, tulisannya hoax tapi bacanya hoax. Bahkan sekarang karena adanya AI, ada orang yang membuat video kayak siapa ini namanya Mas Khairul Ivan, karena kelihayannya membuat video menggunakan AI, ini seolah-olah dapat membuat video ketika Mas Khairul Ivanka ini main-main di halaman depan rumahnya, tapi mainnya sama seekor harimau benggala misalnya. Nah, kan ini bisa dibuat seperti itu. Orang kalau yang tidak mengetahui kemajuan teknologi, jadi ketika melihat karena Mas Khairul Ivanka ini mengunggah di Facebook, kemudian ada orang yang melihat itu kok punya seekor harimau, diajak main di depan rumahnya, ini kan, nah padahal ternyata itu hanya editan saja, bukan kejadian yang sebenarnya. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menelisik berita palsu atau berita bohong atau hoax. Bagaimana agar kita bisa mempelajari, mengetahui apa ciri-ciri berita palsu tersebut. Sekian pertemuan hari ini, kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Allahumma